ada karang, penyu, mamalia ya. Habis itu paus. Nah itu jenisnya itu apa aja? Karang ada 5 aja dulu lah. Tapi yang kalau bicara jenis-jenis karang kan bangsam lebih ahli. oh ya, basam. Basam. Ada basam, sini basam. Tanya dulu yang apanya apa mau ditanya kalau saya nggak tahu nanti gimana. Sini basam. Ya. Sambil kita nunggu Bang Sam, kita lanjutkan lagi. Kalau kayak Lumba-lumba, jenis lumba-lumba di sini yang udah terdeteksi itu berapa jenis? saya sebenarnya kurang hafal juga ya. Tapi ada gitu ya. Ada, yang jelas yang saya hafal betul ya spinner itu kan. Terus ada kursiop, ada Mengetes bisa naik lainnya kan kan. nggak lewat tangga gitu. Kalau spinner itu kan lumba-lumba pemintal itu yang paling sering muncul Pas gitu lah. muncul di kawasan dan memberikan atraksi yang sangat menarik. Luar biasa ya. Ya. Kemarin saya lihat tuh Mas, yang loncat itu lumba-lumbanya ciu. Nah, Banyak itu lagi. spinner itu. Ya, itu spinner dolphin ya. Kita tanya tentang masalah karang. Jadi gini Bang Sam. Tadi kita bicara tentang masalah taman wisata perairan. Berwisata itu kan tidak terlepas dari yang namanya underwater. Artinya keindahan airnya, keindahan bawah airnya dan sebagainya. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat channel YouTube-nya Semile TV namanya. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Iya. Jadi itu ada karang. Kira-kira karang di sini itu 5 jenis saja yang kira-kira di pemahaman masyarakat umum itu apa aja. Ya, kalau di taman wisata perairan Cibi dan sekitarnya, kalau untuk keanekaragaman jenis karangnya cukup banyak ya. Cuman kalau untuk masyarakat Ya. itu kita lebih mengindikan ke mereka itu seperti istilah lokal yang biasa mereka lakukan. Ini terkait dengan pemahaman mereka dari bentuknya saja. Ya. Kalau kita bicara sedikit agak lebih ilmiah, Ya. ini kan memang agak sulit masyarakat untuk membedakan. Misalnya kayak karang yang ada di kawasan PWPPY ini, itu ada karang bercabang, terus ada karang transglobal gitu, ada Montifora, Ya. Oscillopora, Papia, Papites. Misalkan nih, kita di PWPPY, ini menarik. PWPPY ini kontur dasar perairannya berbeda dengan pulau-pulau yang ada di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara dan ininya. Dan mereka dengan perairannya cukup jernih, visibility itu kalau cuaca tidak ekstrim misalnya, tidak terjadi badai atau hujan lebat sebelumnya, itu kita bisa mendapatkan kecerahan di bawah air itu sampai 30 dan 40 meter. Luar biasa guys, 30 meter jauhnya. Ya. Itu tapi kalau normal. Nah, kemudian juga dari kontur tadi, misalkan nih kita mau dive atau mau menyelam di Pulau Biak misalkan, nah itu kita bisa mendapatkan view atau pemandangan setelah refleksnya cukup pendek, nah setelah itu langsung drop off, kemudian tebing dan jurang kalau kita lihat di darat. Khusus Pulau B. Biak dan sebagian pulau yang lainnya. Air juga ada. Jadi sangat menarik. Nah, orang-orang yang punya minat khusus untuk mendapatkan bawah air yang cukup bagus dan ini tidak menantang ya. Tidak semua tempat ada. Misalkan nih, ada beberapa site atau titik penyelaman yang ada di PPI ini. Misalnya kita melihat hiu misalnya. Ya. Ini ada tempat. Mohon maaf nih, hiu kalau di orang penyelaman itu kan ada hiu yang agak atraktif atau agresif, dan ada beberapa hiu yang, nah hiu khusus yang di Pulau Pie yang tadi ada tempat TWPPY itu gimana menurut Pak? Ya kalau untuk di kawasan ya TWPPY kan udah banyak jenis yang kita lihat, ada black tip ya, white tip juga ada di sini. Dan juga ada istilah orang hiu dasar itu ada yang macam
kita sempat atau mengeksplor semua jenis yang ada karena memang keterbatasan dari dari sini. Ada tempatnya lah ya. Nah ini di TPP sudah ada. Siap. Kemudian juga ada melihat gorgonian yang cukup besar misalnya dengan schooling ikan yang sangat banyak. View-nya ada, karang yang bagus. Woi kalau kita di bawah ada lumba-lumbunya, mana tuh keren loh guys. Woi keren guys, keren. Dan ini juga tempat Benar kata Bang Sam, Taman Wisata Perairan Pulau Pie identik dengan mamalianya dan identik dengan penyu yang sering naik itu bukan naik untuk pacaran, emangnya yuyu pada naik ke pulau pacaran, habis itu dan sebagainya lah. Nah di sini penyu itu kadang-kadang itu ada penyu kawinnya, habis itu ada ada penyu bertelurnya. Dan jangan salah, sekarang bulan apa ya? Bulan Maret. Maret, April, Mei guys, itu bukan satu atau dua penyu yang naik, melainkan bisa puluhan. Kalau you beruntung, tapi setidaknya 3 atau 4 penyu naik. Itu kalau bulan Mei. Berarti pas mau lebaran ya? Iya. Sebelum puasa. Nah, pas puasa. Jadi kalau mau raweh di pulau, yo kam. Nah, Master, terkait dari pulau-pulau ini Wilker atau LKKPN Pekanbaru yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu fokusnya dalam 50 itu di mana Ya. saat sekarang ini, atau mungkin udah difokuskan masing-masing atau bagaimana? Jadi terkait upaya terdepan ke Batam Pulau, sebenarnya dari LKKPN Pekanbaru sudah katakanlah semacam brand lah ya, brand di masing-masing pulau ya. Kayak Pulau Toran ini dia sebagai survival island. Nih itu Toran guys, Toran. Nah, ini survival island ya, karena memang selama ini sudah dimanfaatkan nih oleh salah satu operator untuk membuang orang ke sini. Jadi ada orang ditaruh di pulau ini Seminggu, ya? 2 minggu, ada yang sampai bulanan. Oke, siap. Nah, itu apa Pak? Ya, Mereka datang di sini atau ditaruh di sini atau dibuang di sini, tujuannya apa gitu? nah, jadi ya itu kalau Ini operatornya ya, kalau pertanyaannya bagus nih. kalau menurut operatornya sih rata-rata jadi orang itu semacam ini bang. Ya, kami juga pernah mencoba mewawancarai tamu. Ya, mencari Podcast juga ya? semacam mencari suasana gitu bang. Di kota dia ya semakin jenuh ya dengan keramaian, itu gitu kan. Dia ingin semacam menyendiri, mencari inspirasi gitu kan, atau mencari sesuatu yang baru yang ya, dia pernah rasakan gitu kan. Ya ada yang memang benar-benar ditinggal, jadi diantar, dia nggak mau ditemenin, dia nggak mau Itu berapa lama? rata-rata minimal seminggu bang, seminggu, ada yang 2 minggu sampai sebulan. Ada yang Ada yang sendiri, ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pokoknya pulau ini tempat untuk diasingkan orang lah ya, Ya. maksudnya seperti itu lah. Survival, pokoknya nggak dibekali Ya. apa-apa makanan. Pokoknya kalau dianya bawa makanannya makanan sendiri gitu ya. Ya, Bawa. ada mbak bekal, Nah, tapi ada juga yang memang benar-benar dia memang mau bersurvival. Oke, ini survival tapi Iya. di pulau gitu ya. Pulau, ya. Terus Pulau Pandan ya sebagai historical island. Oh, Pandan. Ya, nah, karena memang di situ ada bangunan tua yang sebenarnya udah runtuh sih, reruntuhan. Nah, kalau orang bilang sih memang katanya dia bekas penjara, jalan zaman Belanda. Itu Di Pulau Pandan. Pulau Pandan. Ini sebagai tujuh. educational island Edukasi untuk belajar tentang masalah kawasan. penyunya, Ya, mau karangnya, mau lumba-lumba, pokoknya untuk belajar edukasi island di sana. Oke. seperti itulah cara membuat. Oke, jadi ini dikonsepkan Ya, seperti itu ya. konsepnya. Toran survival island. Ya. Jadi orang survival dan sebagainya, pokoknya di sini nih. Ini bertahan hidup lah. Oh, Ya. bertahan hidup. Wah, ini cocok nih. Yang lagi marak-marak ini cocok nih di sini nih. Virus juga bisa Ya. mengasingkan diri. Cocok ya, oke. Habis itu di Pulau Pandan. Pulau Pandan itu historikal karena di sana menurut beliau menyampaikan ada satu
Habis itu ada Pulau Pie. Pulau Pie itu edukasi. Bando Kultur Island. Pulau Air Family Island. Bapak, ibu, anak dan sebagainya bisa mampir di sana wisata. Bisa camping juga, bisa nginep juga, bisa mancing juga, bisa snorkeling juga, bisa diving juga bisa sana ya. Bisa. Jadi setiap pulau semuanya bisa seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Darmawan. Pas pembentukan taman wisata dari tadi kan kita bicara tentang masalah taman wisata. Iya. Pembentukan ini memang udah dibuat, didesain oleh Kementerian Kelautan, memang di sini memang dibuat seperti itu ataukah bagaimana? Itu satu. Terakhir dua. Wah, ada terakhir dua nih. Terakhir dua. Biasanya kalau ASN itu kan ada rolling ya. Iya. Rolling. Apakah di sini aja Mas Dar? Kalau nggak salah Mas Dar ini dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Biasanya kalau udah mulai agak sedikit muda, itu rasanya pengen mendekat ke keluarga gitu guys. Ya silakan Mas. Coba diuraikan yang pertama kenapa dikatakan seperti itu. Dari dulunya atau bagaimana ini Taman Wisata Pulau Pie ini itu di start menjadi kawasan konservasi itu kapan? Ini oke, good. Memang pas kehutanan ya kehutan lah. Kalau laut ya memang urusannya orang-orang laut gitu ya. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama Mas. Pertanyaan kedua itu kalau yang namanya ASN itu kan dari awal kan kita dianggap ada salah satu poin kan siap ditempatkan di mana saja. Bahasa halus. Bahasa halus guys. Jadi memang itulah, itu kita tidak terlepas dari mutasi oleh mungkin sesuai kebutuhan juga ya. Kadang mungkin kita nggak butuh tapi tahu-tahu dikasih SK pindah ya. Oke, kan semua sih. tidak mau. Tapi di satu sisi juga barangkali kita juga mungkin pindah kita kemana itu kan bisa juga mengajukan bukan suatu hal yang mustahil. Kerajaan dianggap itu suatu amanah. Iya. Karena Bukan hal mustahil. iya boleh. Bukan hal mustahil. Ya boleh. Karena guys, bayangkan dari 2009 Pak Darmawan ini sampai 2020 kurang lebih sekitar 10 tahun. Ya mohon maaf. Tapi kan kalau mau pindah tempat sampai dengan aktivitas tempat wisata, ini tempat saya sampaikan tadi itu kan memang ini Nah nih Bang Sam terkait underwater. Rekomendasi Bang Sam di 5 pulau. Ya 5 pulau itu yang mana ya? Pas untuk diving atau untuk menikmati underwater. ya dari 5 pulau sebenarnya kan jadi dia juga seperti dalam itu tadi desainnya itu ada goalnya gitu, terus juga ada seperti camping atau bawah air. Wah guys. Bawah air. Nah, memang itu saya bilang tadi dan tidak terlepas yang disampaikan pada Muhammad itu memang tempat pulau itu edukasi ya, tempat pendidikan dan penelitian. Dan menariknya di Pulau Pie itu kenapa saya bilang ada lubang atau gua di bawah air itu memang jadi sirkulasi ke daratan. Nah di tengah-tengah Pulau Pie itu ada sumber rawa gitu yang dipengaruhi oleh pasang surut. Nah artinya saat surut air turun dan pasang air naik, nah berarti kan ada Lubang. rongga atau lubang di bawah. Nah ini ada beberapa tempat yang ada di Pulau Pie itu di bawah airnya. Nah ini juga sangat menarik untuk dilakukan eksplor
bagi penyelam-penyelam yang punya Fun, ya? tantangan ya, yang lebih ekstrim gitu. Ekstrim dalam artian ada suatu hal baru yang mungkin tidak didapat di tempat yang lain. Oke. Memang kalau diving yang saya tahu itu ada pemula bahkan sampai expert gitu ya, Ya. yang benar-benar ekstrim yang Ya. di sini banyak apa namanya tabungnya itu ya. Betul. Nah, itu mungkin cocok di Ya. Pulau Biye tadi, guys. Ya, terus lagi. Ya memang juga kalau untuk diver penyelam ya, kalau untuk di ini memang karena perairan yang lebih terbuka ya, langsung berhadapan dengan samudera India, memang orang-orang yang sedikit Expert ya? punya pengalaman dan selalu juga didampingi oleh orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya. Jangan dibiarkan nanti para pemula dilepas terus jadi apa-apa, nanti kita nggak berisiko. Berbeda dengan yang di mainland atau di daratan Sumatera yang punya teluk airnya tenang, tidak pengaruhi oleh angin yang kencang. Nah ini terbuka. Nah, jadi ini memang perlu diingat. Nah, juga ada Pulau Bando, Pulau Air juga, pokoknya hampir Ke di 50 tadi ya? 5 pulau ini ada site untuk penyelaman. Yang unik-unik ya. Ya, unik dan berbeda-beda gitu. Ini silahkan bagi kawan-kawan nanti yang mau tertarik, menyelam? ya silahkan ini bisa di websitenya Wilcare TWP Biye ya. Websitenya Sanari mungkin. Ya boleh, jadi nanti juga kita bisa difasilitasi oleh Sanari Dive Center Ya. ada di Kota Padang, nanti silahkan bagi kawan-kawan. Ya. Jadi unikan yang kedua manfaat apa namanya ya, keindahannya, bawah airnya, atas air pulau dan sebagai daratan ya mas ya, lautan dan daratan yang begitu luar biasa. Cuman memang dari darat sampai ke kawasan ini membutuhkan beberapa hal yang memang expert di bidangnya, karena ini udah ibaratnya dari tengah samudra, biasanya seperti itu. Kurang lebih berapa lama mas dari darat ke sana? Terus dari Muaro, Ya. kalau pakai kapal model kayak gini nih ya, kurang lebih paling dekat ya Toran. Ya kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kalau Jadi- mau ke Pandan atau Bieh ya 1 jam 25 ya. 1 jam sampai 1,5 jam. Oke, jadi guys, ini podcast nih, ala-ala podcast pertama di channel Smile. Ini khusus untuk marine. Welcome experience of the marine. Ya mas ya. Jadi oke, terima kasih Pak Dar, terima kasih Bang Sam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penikmat channel TV Smile. Oke, terima kasih. See you goodbye.